Nah, ini kita bakal belajar nih seputar mengidentifikasi customer journey. Jadi gimana customer itu akhirnya menemukan brandnya dan akhirnya dia mengetahui produknya. Jadi dia discover produk seperti apa dan akhirnya dia decide untuk menggunakan produk itu. Nah, ini adalah point of view dari growth marketing. Dan kita bisa melihat transformasinya itu dari tahun ke tahun. Oke, nah seperti ini. 2014 smartphone belum kayak sekarang, harganya masih mahal, belum terjangkau ke semua kalangan, dan BlackBerry masih di mana-mana. Di era itu, yang namanya transaksi online itu masih kelimited sama yang namanya orang prefer desktop gitu. Kenapa desktop? Karena lebih apa ya, lebih mudah untuk transaksi dari desktop. Karena dulu mobile experience-nya belum smooth dan seamless kayak sekarang. Plus juga dulu di tahun 2014 itu traffic itu gede banget di desktop di hari Senin. Nah, kenapa gede di desktop hari Senin? Karena habitnya adalah kalau orang itu mau cari promo, dia itu biasanya tahunya tuh di hari Senin. Dimana orang-orang pada ngantor, mereka buka laptop atau pakai komputer kantor, mereka temuin, oh ternyata ada promo nih, gitu di brand A, brand B, brand C, dan akhirnya mereka browsing di hari Senin. Nah, cuman di weekendnya apa yang mereka lakukan adalah dia banyak nih visit website ABCD pakai smartphone, tapi mereka nggak belanja gitu. Karena apa? Karena habitnya adalah window shopping itu gede cuma di weekend. Cuman karena ekosistem pembayaran belum kayak sekarang, makanya orang-orang pada fokus untuk menggunakan smartphone mereka hanya buat browsing doang, tapi belum ada transactionnya gitu. Itulah kenapa ketika era virtual account, transfer untuk pembayaran online itu udah mulai gede, volume transaksi dari online business itu naik secara signifikan. Nah, kita bisa lihat nih, 10 tahun kemudian semuanya berubah. Gojek, trafficnya paling gede pas kapan? Pas pagi dan sore. Gitu. Kenapa pagi dan sore? Itulah kenapa mereka itu kalau ada promo, pasti promonya itu dibikinnya pagi atau sore. Karena inilah momen dimana orang-orang itu bakal sangat price sensitif dan dia bakal mengevaluasi compare tuh misalkan gua pakai Gojek ataupun pakai Grab, mana sih lebih murah dari segi costnya untuk gua pulang pergi ke stasiun. Nah, itulah habit terbesar yang muncul terutama di daerah Jabodetabek karena orang itu menggunakan kendaraan ride hailing seperti Grab dan Gojek untuk pergi ke stasiun, dan dari stasiun itu mereka pergi lagi ke kantor sehingga minimal mereka 4 kali transaksi. Dan imagine kalau misalkan 4 transaksi ini semuanya nggak ada yang kasih promo, maka sudah pasti dari segi profitability-nya atau dari segi stickiness pada usernya itu bakal menurun dengan drastis. Semua transaction semua dari smartphone, semuanya udah full dari smartphone, nggak ada lagi transaksi dari desktop. Tapi at the same time ada high volume of dormant user. Jadi banyak banget user yang sebenarnya itu dia menggunakan produknya Gojek 1-2 kali doang terus dia ngilang. Dan ini lumrah, dan ini bukan hal yang harusnya bikin kita panik. Kenapa? Karena that's how the business is in the modern setting. Orang-orang pasti bakal pakai ketika butuh doang, dan kalau dia merasa nggak butuh-butuh amat, dia nggak bakal ke drive sama yang namanya promo. Dan sebagai seorang growth marketing, kita jangan sampai terkecoh ketika melihat angka dorman tinggi, tapi kita melihat lagi nih dari user yang dorman ataupun user-user yang dia tuh pakai sekali terus ngilang, itu berapa persen yang kita bisa win back atau kita kembalikan ke dalam aplikasi kita, baik melalui promo ataupun jalur non promo gitu. Nah, ini adalah funnel berbeda yang tadi kita kan udah pakai yang namanya pirate funnel tuh ya, karena dari dia awareness, terus dia acquisition, sampai dia akhirnya referral revenue. Nah, ini kita menggunakan point of view berbeda yang disebut dengan modern online buyer journey, yang dia depannya sama nih, ada awareness, consideration, purchase, tapi dia ada step yang mana dia fokus sama namanya loyalty loop gitu. Loyalty loop adalah ketika kita udah attach sama satu brandnya, kita udah nemuin aha momennya, dan kita terus-menerus menggunakan aplikasi itu karena kita bergantung sama aplikasi itu atau produk itu di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita ambil sampelnya GrabBike. Jadi dulu ketika kita mendesain plan untuk GrabBike, kita menciptakan sebuah framework yang isinya itu adalah statement-statement dari user di setiap step-step dari transaksi mereka.
dari mulai awareness, mereka consideration-nya seperti apa, dan setelah purchase mereka apa experience dan juga loyalty loop. Nah, teman-teman sekalian yang pengen menggunakan framework ini, langkah pertamanya adalah kita harus memikirkan apa outcome yang muncul di kepala user ketika dia menggunakan ataupun melihat produk kita dalam konteks funnel tertentu ataupun journey tertentu. Misalkan, ini sampelnya adalah di awareness. Pain point terbesar orang-orang di Jabodetabek yang dia tinggal di daerah luar Jakarta adalah dia itu butuh kendaraan yang murah untuk dia pergi ke stasiun, dan dia nggak pengen jalan kaki lagi harus sampai nyari angkot untuk hanya buat ke stasiun. Jadi dia emang butuh mobilnya tinggi untuk ke stasiun tiap harinya. Jadi dia butuh yang namanya cheap transportation option. Dan kita bisa melihat bahwa dari consideration-nya Grab driver itu di mana-mana. Sehingga itulah kenapa ada momen di mana ketika banyak orang menjadi driver, jumlah demand-nya terhadap Grab malah naik. Kenapa? Karena orang yakin bahwa dia pasti dapat Grab driver yang mau bantuin dia atau nganterin dia ke mana-mana gitu. Karena ini fokusnya Grab ya, belum sampai GrabFood dan lainnya. Purchase. Statement-nya adalah di kepala mereka berpikir bahwa oke, kayaknya gue bakal pakai Grab untuk ke stasiun kereta, dan dari stasiun kereta akhirnya gue pakai itu untuk ke kantor. Ini adalah statement yang muncul ketika orang udah mencoba untuk membeli atau memakai jasanya si Grab Bike. Nah, setelah dia pakai itu, apa sih yang ada di pikiran dia gitu loh, sehingga membuat dia kayak wow, ini tuh experience setelah gue pakai gitu loh. Nah, ini adalah hal yang cukup penting ya teman-teman. Kenapa? Karena banyak growth marketing yang dia belum bisa menciptakan aha moment ketika orang sudah pakai produknya, sehingga dampaknya apa adalah time to value. Benar sekali lagi, time to value-nya itu nggak maksimal, sehingga orang-orang tuh nggak menemukan aha momennya, dan dia decide untuk kayaknya ini produk bukan buat gua sih. Nah, back then kita baru mulai yang namanya punya e-wallet, namanya dulu kita pertama kali launching namanya GrabPay, dan akhirnya dia berubah menjadi OVO. Nah, disitulah part dari loyalty loop-nya. Ketika orang-orang sudah bergantung sama pakai Grab untuk ke stasiun, dan dari stasiun ke kantor, dari kantor akhirnya balik ke stasiun, dari stasiun akhirnya balik ke rumah, maka mereka butuh sebuah metode cepat untuk monitor transaksi gimana, dan bisa bayar langsung Grab Bike-nya tanpa dia harus ngeluarin cash. Nah, disinilah akhirnya OVO itu muncul sebagai sebuah platform loyalty, yang mana long term plan-nya adalah mereka pengen jadi loyalty, yang mana mereka udah sekarang. Nah, ini kan journey-nya nih. Jadi gimana statement-nya yang muncul di kepala user ketika dia masuk dalam satu step tertentu. Nah, terus apa aja sih channel yang kita pakai untuk ngedrive orang ke sini? Nah, ini adalah detailnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngelihat perkembangan dari Grab dari awal sampai sekarang, itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya dulu yang namanya Grab Bike dan juga GoRide dan juga Gojek itu ya, itu banyak banget pasang billboard di mana-mana. Nah, kenapa sih banyak mainnya billboard? Karena billboard itu adalah metode yang reach-nya tinggi dan bisa bantu untuk meningkatin awareness kita di beberapa daerah yang mana di titik itu awareness kita rendah dan use case produk kita tuh belum kelihatan dengan jelas nih. Nah, Grab Bike itu akhirnya ditaruh di beberapa titik, tapi sebagian besar itu ada di mana? Ada di CBD areas, jadi tempat-tempat orang itu ngantor. Kenapa? Karena ketika mereka butuh ngantor, itu isu terbesarnya adalah macet. Makanya dia pasanglah billboardnya di daerah-daerah yang yang dia padat akan karyawan, bukan yang dia padat penduduk. Jadi kebalik ya gitu. Nah, kemudian consideration-nya, kita menggunakan display ads dan juga social media ads untuk bikin orang-orang yang dia udah install itu akhirnya dia daftar, dan akhirnya dia do first bookings, gitu nyebutnya ya. Yang mana kita bisa lihat di sini first booking juga di drive sama yang namanya promo in app dan juga retargeting untuk iklannya sendiri. Nah, setelah dia akhirnya pakai, apa sih yang next step berikutnya adalah dia bakal melihat tentang wah, ternyata experience-nya enak ya pakai Grab gitu. Akhirnya dia dari rumah ke stasiun, dari stasiun ke tempat kerja itu ternyata nyaman banget, dan akhirnya mereka itu kita biasanya email lagi untuk melihat apakah Bapak happy atau enggak. That's why ketika kita mendapatkan prompt ataupun notifikasi untuk ngasih rating, sebenarnya itu adalah bentuk untuk melihat apakah nih orang sebenarnya happy sama transaksi dia. Karena ketika dia happy, that means nih orang bakal lebih mudah untuk menjadi move ke step loyalty loop. Jadi dia semakin loyal sama brandnya. Yang mana disinilah titiknya di mana dia bakal coba untuk cross sell itu usernya
ke produk-produk lain selain GrabBike seperti GrabCar ataupun mungkin produk-produk lainnya gitu. Nah, tiap-tiap step dari customer journey butuh target. Dan tiap-tiap target itu butuh matrix yang clear dan bisa dihitung secara kualitatif. Nah, ini adalah yang kita pakai. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari reach impression, jadi berapa banyak yang kita kita bisa reach dengan iklan kita ataupun konten kita, berapa banyak orang yang melihat sampai dia klik, sampai dia akhirnya menjadi pengguna e-wallet, itu harus bisa dimonitor dan itu kita melihat dan mengevaluasi apakah investasi yang kita taruh di masing-masing step ini itu nyata ada impact-nya terhadap bisnis atau enggak gitu. Jadi kita cek tiap minggunya, tiap minggunya, tiap harinya, apakah angkanya tuh dari minggu ke minggu tuh growing atau dropping, dan itu bisa lihat dari sini. Nah, yang paling penting ketika identifying customer journey adalah 3 hal. Satu adalah fokus kepada expected outcome. Jadi bukannya output ya, tapi outcome. Nah, beda apa sih output sama outcome? Output adalah let's say kita pengen orang itu naik GrabBike. Itu output. Padahal outcome yang kita pengen adalah mereka itu happy dan mereka itu merasa bahwa ternyata pakai GrabBike itu ternyata berguna ya buat saya ya. Jadi kita fokus untuk apa sih outcome yang kita pengen achieve ketika orang itu sudah selesai melakukan satu aktivitas tertentu. Jadi kita pengen ngelihatnya itu dari segi apa experience yang mereka peroleh. Yang kedua adalah any funnel itu works. Jadi mau pakai pirate funnel ataupun pakai awareness, consideration, dan conversion, semuanya bisa work. Tapi as a start, mulai dengan satu funnel dulu aja. Nah, ya step berikutnya adalah untuk identify bagaimana satu user itu move dari satu step ke step lainnya berdasarkan dari channel terakhir yang dia berinteraksi. Let's say ada satu user, dia datang dari channel marketing, tapi setelah 30 hari, dia nyata akhirnya klik banner di homepage kita, ataupun klik push notification, dan akhirnya dia, kayaknya gua pakai promo ini deh untuk mencoba produk barunya kita. Nah, di sini kita harus bisa punya sebuah proses dan standar untuk memberikan nilai dengan mengevaluasi channel mana yang akhirnya menaikkan transaksi dan channel mana yang akhirnya tidak memberikan kita impact yang dari secara bisnis. Gitu. Nah, itu soal identifikasi customer journey. Nah, next adalah kita bakal belajar soal building atau membangun customer journey dengan ideal dengan cara gimana. Oke? Let's see on the next part.